Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eka Junia Astuti, NIM 179, Amelia Safira Putri, NIM 180, Anik Purwanti, NIM 182, Nurfamiah, NIM 183. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai earnings management, insider trading, dan aksi gorengan saham. Selamat menyaksikan. Definisi earning management. Earning management atau manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu, terutama oleh manajemen perusahaan atau company management. Adapun pengertian earning management atau manajemen laba menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harley dan Whelan, mereka mengatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam penataan transaksi mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa pemegang saham tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Yang kedua, menurut Tatak Ari Kumanti. Menurut Tatak Ari Kumanti, perlu dicatat bahwa manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi atau accounting methods untuk mengukur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut accounting regulation. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka earning management adalah suatu usaha atau upaya yang mengatur pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Selanjutnya, pola earning management. Yang pertama, taking about. Pola ini terjadi pada saat terjadi reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Pada saat itu, perusahaan akan melaporkan kerugian dalam jumlah besar, sehingga diharapkan pada periode yang akan datang, CEO tersebut dapat menunjukkan adanya peningkatan laba. Yang kedua, income minimization. Pola ini terjadi pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Manajemen akan menunda sebagian laba tersebut, melaporkannya pada periode mendatang jika pada periode mendatang laba diperkirakan akan turun drastis. Yang ketiga, income maximization. Pola ini terjadi ketika laba perusahaan menurun atau rendah. Manajemen akan berusaha meningkatkan laba supaya mendapatkan bonus yang lebih besar. Pola ini juga dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. Yang keempat, income smoothing. Pola ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan, sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Selanjutnya, faktor pendorong earning management. Secara akuntansi, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan earning management. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam mendapatkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap, dan sebagainya. Kedua, SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
Ketiga, pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Keempat, faktor timbulnya earning management adalah adanya hubungan yang bersifat conflict of interest atau against a person. Agent adalah manajemen perusahaan atau internal, dan person adalah komisaris perusahaan atau eksternal. Selanjutnya, earning management dan insider trading dalam perspektif etika bisnis. Jika kita melihat dari segi perspektif etika bisnis, maka tindakan dan keputusan earning management dan insider trading jelas menyalahi aturan. Dalam konsep pasar modal diutamakan sekali tindakan kejujuran sebagai pondasi bagi setiap perusahaan yang go publik, karena publik yang menaruh dan menempatkan sejumlah dana pada setiap perusahaan menginginkan agar dana tersebut diperoleh keuntungan yang layak dan wajar. Sementara earning management dan insider trading harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal dan bersifat merugikan pihak eksternal. Di sisi lain, pihak eksternal atau masyarakat menilai setiap perusahaan yang berada di pasar modal diseleksi dan dipantau dengan sangat ketat, termasuk mulai dari syarat-syarat yang harus dipatuhi semenjak awal hingga dalam proses berlangsungnya aktivitas bisnis. Selanjutnya, definisi insider trading. Insider trading adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas, contohnya obligasi, perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, insider trading bisa dilakukan dan sah menurut hukum. Namun, istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, belum misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya atau pemegang saham mayoritasnya yang mempunyai informasi privat mengenai perusahaannya. Tindakan insider trading yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyebutkan mengapa insider trading atau perdagangan orang dalam dilarang. Adapun pasal tersebut adalah pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan 2, pasal 98, dan pasal 99. Adapun isi dari pasal 95 dan 96 adalah sebagai berikut. Pada pasal 95, orang dalam dari emiten perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Pertama, emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau yang kedua, perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Pada pasal 96, orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dilarang. Yang pertama, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud, atau yang kedua, memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Dalam hal ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan via Bursa Efek Indonesia memiliki wewenang besar dalam mengontrol keberadaan setiap perusahaan, terutama dalam kasus insider trading. Salah satu tujuan utama OJK adalah ingin membangun pasar modal Indonesia sebagai pasar modal yang disegani dan disukai oleh investor domestik dan internasional. Insider trading dan disclosure. Beberapa pihak menyebutkan
bahwa semakin baik suatu perusahaan adalah dapat dilihat pada tindakan perusahaan yang begitu care atau perhatian untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada publik. Atau dalam akuntansi biasa dikenal dengan tindakan disclosure. Semakin disclosure-nya suatu perusahaan, maka semakin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin qualified. Namun menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah disclosure dan qualified mempunyai keeratan yang kuat? Tapi jika mengkaji hubungan dari disclosure and trust atau keterbukaan dan kepercayaan, maka mungkin itu sudah banyak penulis dan peneliti yang memberikan rekomendasi tentang hal tersebut. Bahwa disclosure and trust memiliki hubungan yang bersifat linear atau saling berkaitan. Menurut R.G. Soch, disclosure atau pengungkapan adalah perusahaan harus melaporkan semua praktik manajemen, situasi keuangan, dan keterlibatannya secara hukum, bila hal tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan investasi. Adapun menurut Joel G. Siegel dan J. K. Sim, disclosure adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa informasi ini menyediakan penjelasan posisi keuntungan dan hasil operasi perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan 1994 telah menyatakan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip full disclosure. Demikian pula pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulatory body pasar modal di Indonesia, sudah Indonesia menentukan bahwa semua perusahaan yang telah go public di Indonesia harus menjalankan prinsip full disclosure dalam laporan keuangannya, dan ini merupakan bagian dari upaya penegakan GJG. Persoalan disclosure ini menjadi penting jika tetap kita menghubungkannya dari segi trust. Jika kajian menempatkan dari segi trust, maka menjadi suatu kaji topik yang luas, yaitu menyangkut kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dan efek yang mungkin timbul terhadap naik turunnya trust tersebut. Mungkin salah satu cara guna menumbuhkan trust bagi pihak pengguna financial statement adalah dengan menempatkan footnote yang diletakkan pada setiap halaman neraca. Dari 4 regulasi pemerintah tersebut, Frank G. Fabozzi dan Franco Modigliani memposisikan akan disclosure regulation sebagai urutan pertama yang perlu diperhatikan. Terciptanya suatu kondisi perusahaan dengan jauh dari nuansa insider trading adalah tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Bapepam LK, untuk membuat suatu bentuk peraturan lebih ketat dan lebih modern. Materi selanjutnya mengenai aksi dan tindakan gorengan saham di pasar modal yang melanggar etika bisnis. Aksi gorengan saham adalah pada saat saham diluncurkan atau dijual ke pasar modal, maka pihak perusahaan melakukan pembelian saham dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mempengaruhi publik bahwa saham perusahaan tersebut menguntungkan dan layak untuk dibeli. Sementara masyarakat tidak mengetahui bahwa yang membeli saham tersebut adalah pihak internal perusahaan, dan itu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti ingin mempengaruhi harga saham di pasaran agar naik, hingga saham terjual dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan perusahaan, maka setelah saham dibeli oleh pihak internal perusahaan, selanjutnya saham tersebut kembali dijual. Secara konsep etika bisnis, jelas ini tidak dibenarkan, karena pihak manajemen perusahaan membeli saham sendiri secara tidak jujur, yaitu dalam bentuk ingin mempengaruhi publik agar membeli saham perusahaan tersebut. Perhatikan kurva pergerakan aksi gorengan saham berikut. Pada gambar tersebut,
terlihat bagaimana pergerakan saham saat aksi gorengan saham dilakukan, terlihat terjadi kenaikan, dan banyak publik memburu saham tersebut karena dianggap sebagai saham yang diminati banyak pihak. Ketika pihak internal perusahaan melepas saham tersebut, maka kemudian harga saham turun dan terbentuk sesuai dengan kondisi harga wajar. Harga wajar yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kondisi harga di pasar. Aksi gorengan pada prinsipnya ditujukan untuk memberi efek pengaruh psikologis ke pasar. Bisa saja aksi gorengan itu dilakukan pada saat IPO atau Initial Public Offering. Contoh kasus dan solusi. Untuk kasusnya, PT Bahan Laut Permai adalah sebuah perusahaan yang sangat berkembang, dengan ruang lingkup kegiatan dalam bidang penangkapan ikan di laut dan pengalengan ikan. Perusahaan ini telah beroperasi selama 12 tahun dan memiliki karyawan sebanyak 3.200 orang. Saat ini, perusahaan berencana untuk ekspansi dan membutuhkan dana sebesar 400 miliar rupiah. Sumber dana tersebut dari internal perusahaan sebesar 20% dan 80% lagi bersumber dari penjualan saham. Karena sumber dana dipasok dari penjualan saham ke publik, sehingga keputusan untuk go public menjadi salah satu keputusan yang penting. Berbagai persyaratan telah dilakukan dan akhirnya perusahaan berhasil melakukan go public dengan harga saham per lembarnya Rp500. Namun persoalan yang terjadi pada saat dijual di pasaran, harga yang terjual hanya Rp420. Atau dengan kata lain, perusahaan belum mencukupi perolehan dana melalui pasar modal sebesar Rp2.688.000.000. Dari hasil penjualan saham tersebut, perusahaan kekurangan Rp512 juta. Kondisi ini menyebabkan perusahaan melakukan kebijakan penerbitan saham baru dan melakukan aksi tersembunyi, yaitu membeli saham baru sebesar 40% di pasar saham secara seketika. Sehingga pasar menangkap bahwa saham perusahaan sangat diminati dan terus mengalami kenaikan. Kemudian pihak internal perusahaan juga membeli lagi saham ketika harga saham sudah mulai naik. Informasi ini menyebabkan harga saham PT Bahari Laut Permai secara keseluruhan ikut mengalami kenaikan. Karena publik beranggapan saham dari PT Bahari Laut Permai sangat berprospek untuk dibeli. Ketika harga saham sudah berada di harga Rp580 per lembarnya, maka kemudian pihak internal yang membeli saham perusahaan segera melepas seluruh sahamnya di pasaran. Kondisi ini menyebabkan harga saham di pasaran mengalami fluktuasi tinggi hingga akhirnya jatuh ke posisi Rp500. Solusinya dari kasus di atas dapat kita pahami bahwa PT Bahari Laut Permai telah melakukan tindakan insider trading, yaitu lebih tepatnya tindakan aksi gorengan saham. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar kode etik penjualan saham di pasar modal. Sanksi yang akan diterima oleh PT Bahari Laut Permai bisa dalam bentuk lisan dan tulisan. Karena tindakan seperti itu sebenarnya telah merugikan pihak lain, yaitu mereka yang membeli ketika harga tinggi, di mana naiknya harga tersebut bukan disebabkan oleh kondisi pasar namun karena faktor internal yang bermain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.